Mengapa kita harus peringati Maulid? Bahkan tidak hanya di bulan Rabiul Awal, sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan, tahun, sepanjang hayat kita harus mengagungkan Nabi kita Muhammad. Jelas ya Bu? Maka kita mau syukuran nikahan, ngundang ustadz, ngundang jamaah, Maulid. Betul? Anak di khitan, walimatul khitan, ngundang ustadz, ustazah Habibah, ibu-ibu diundang, Maulid. Selesai bangun rumah, kembali ustazah Habibah diundang, ibu-ibu yang merah, yang coklat, yang hijau, yang hitam, yang melotot, yang mahjur, yang baut, undang, Maulid. Betul Bu? Mau umroh, mau haji, ratiban, atau juga Maulid. Betul ya? Mau ngawinin cucu atau anak, ngundang lagi kita, Maulid. Mau apa lagi? Yang belum ada di Indonesia syukuran perceraian. Ada? Saya belum pernah diundang, Ustaz, tolong bawa jamaahnya. Saya mau syukuran sudah cerai sama istri. Ada belum? Belum. Satu doang yang belum di Indonesia. Makanya jadi Ustaz, apalagi yang sudah naik daun dari teman saya tuh, Ustaz Tile. Umrohnya pertama saya juga yang bawa. Masya Allah Bu, dengan jadi Ustaz aja udah. Bulan Maulid, selesai Maulid bulan apa? Gak ada selesainya. Apalagi Ramadan ya. Masya Allah. Kalah kayaknya PNS gajinya sama Ustaz. Berkah. Inilah keberkahan dari menampakkan syiar yang agung, memperingati Maulid Nabi kita Muhammad yang tidak hanya di hari kelahirannya, di bulan kelahirannya, sepanjang hayat di kandung badan kita harus memperingati Maulid. Sehingga para ulama menyatakan, ulama kita, misalnya dari kalangan ulama Syafi'iyah, ya, bahkan Hanafiyah, bahkan Hambaliyah, bahkan Malikiyah, tidak ada yang membid'ahkan sesat mengadakan peringatan Maulid. Tidak ada. Yang ada hanya madhab Wahabiyah. Ibu tahu Wahabiyah? Yang dianut oleh Saudi. Atau Salafiyah. Ada gerakan dakwah Salafi sekarang ya. Itu doang yang membid'ahkan sesat kita mengadakan peringatan Maulid. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan wa minal bid'i al-hasanah. Kata Imam As-Suyuti, Maulid itu adalah bagian dari bid'ah yang baik. Ibnu Abidin dari kalangan Hanafi, huwa minal bid'il mahmudah. Maulid itu adalah bagian dari acara yang terpuji. Bahkan wajib idharul lana, menampakkan bagi kita sebagai tanda asyukru, bersyukur kepada Allah, amalal maulid, melaksanakan peringatan Maulid. Jadi tidak ada ulama kita yang membid'ahkan sesat, mengatakan al-hasanah, peringatan Maulid itu baik, mahmudah, peringatan Maulid itu terpuji. Bahkan waktu saya nyantri ada kitab Dardir namanya Bu. Ya, Dardir itu berjanji kalau kita ya. Itu kata pengarang kitab apa tadi namanya? Dardir. Dalam rangka menampakkan Maulid Bu, dengan memberikan makanan untuk Maulid jadi. Betul ya Bu? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran dalam rangka memperingati Maulid jadi. Sedekah jariyah dalam rangka memperingati Maulid jadi. Saya ceramah tidak dibayar, ikhlas dalam rangka Maulid jadi. Iya dong. Jadi saya nggak apa-apa. Iya Ustaz tuh jangan mengharapkan amplop ceramah itu tidak ikhlas. Ya, mau ceramah kalau jamaahnya banyak, mau ceramah kalau bayarannya gede, mau ceramah kalau dijemput, mau ceramah kalau diiring-iring tak udah berhenti jadi ustaz. Dalam rangka memperingati Maulid, baik ustaz, baik jamaah sama-sama lillah kalimatillah, betul nggak? Insya Allah dakwah ceramah akan bermanfaat di masyarakat kalau semua menampakkan keikhlasan dalam berdakwah.
terutama dalam memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu. Maka maulid tidak hanya dalam acara yang besar sehingga namanya tabligh akbar. Apa ini tabligh akbar? Saya malah gak suka karena yang akbar hanya Allah. Betul Bu? Yang akbar hanya, tidak ada lagi akbar hanya. Maka jangan suka tabligh akbar, tabligh cilik aja udah. Ya Bu, walaupun yang datang 5 orang, 50 orang, 150 orang, tapi menampakkan maulid yang benar. Inilah hakikat kita memperingati mau tabligh akbar subuh kesiangan, kata sholat panitianya. Apakah maulid ini? Maulid bukan? Mulutan. Kan habis ceramah berebut makan. Makanya mulutan bukan maulid. Makanya maulid tidak diukur dengan acara besar atau biaya besar. Kata pengarang kitab Dahdin, dengan apapun kita maulid bisa. Ibu senyum sama suami ikhlas maulid. Ya. Suami ngasih duit kurang, ibu ikhlas maulid tuh. Ikhlas. Kan maulid itu dalam semua lini kehidupan, Bu. Bukan hanya panggung mimbar, bukan hanya serang, bukan. Tapi maulid harus diukur dan dilaksanakan dalam lini semua kehidupan. Maka ada 3 keberhasilan maulid kita. Hiji, cek orang Sunda menaun hiji Bu. Satu hiji. Menampakkan ukhuwah. Maulid akan berhasil kalau kita menampakkan ukhuwah. Keberhasilan kita untuk ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Ukhuwah itu apa? Bersaudara. Ukhuwah itu apa? Duduluran. Ukhuwah itu apa? Babarayaan orang Sunda. Ukhuwah itu apa Bu? Ikatan yang kuat dalam kita bersaudara. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, puasa kita, haji kita. Kenapa harus saling membid'ahkan? Kata Romai, kolak Romai. Ya kan lagunya dakwah semua. Tuhan sama, Ka'bah sama, agama sama, salat sama, baca Quran sama. Kenapa harus kita saling bermusuhan? Betul gak Bu? Betul. Kalau masalah kunut tidak kunut bukan perbedaan yang harus menjadi bermusuhan. Betul. Di Madinah kunut kah? Enggak. Di Mekah kunut kah? Enggak. Di Aqsa kemarin berjamaah saya kunut kah? Kunut. Di Turki kunut kah? Kunut. Di Mesir kunut kah? Kunut. Di Indonesia ada yang kunut, ada yang tidak. Berarti benar semuanya itu. Yang sholat kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Cuma bagi kita mah harus kunut dan jangan menyalahkan yang tidak kunut. Setuju Bu? Tarawih 23 leres, 11 leres, yang 44 3 leres, yang salah yang datang ke masjid nongkrong sama tukang bakso leres. Iya, gak usah diperdebatkan ya Bu. Di Mekah mah 23 per malam 1 juz. Kita siap 1 juz tarawih. Yang modal-modal umur begini mah kagak kuat. Model gini maaf ya. Baru masuk ayat aja alif lam mim. Surah apa? Imam baca surah apa? Al-Baqarah. Waduh sia, Al-Baqarah padahal lagi sholat. Iya, lagi sholat ngomel. Bener gak sholatnya? Kagak. Ini imamnya siapa sih? Tua banget, gak enak. Jelas lagi sholat ngomel imam. Ya Allah, sholatnya bener kan? Mendingan putus aja berjamaah daripada ngomel-ngomel imam. Betul. Mau enak kek suaranya, gak enak kek kalau sudah berjamaah. Habis sholat kenapa maju? Nahan kesel. Banyak
Sekarang kalau Ramadan tuh orang tuh taraweh, iya, tapi ngintip jadwalnya dulu. Wah, ya Kang Muin, udah tua ngacai, kagak jadi taraweh di situ. Ini kenyataan Bu sekarang, betul nggak? Siapa penceramanya? Mama Teteh. Nah, enggak juga. Suka ngomongin kalau saya marah sama suami. Enggak. Enggak jadi. Sekarang ukuran tuh begitu di mana-mana. Ya, siapa yang ceramah sekarang? Nah, ini jamaah. Oh, jamaah. Nah, ini nih. Sekarang modelnya begitu. Siapa yang ceramah? Abah Sukut. Kagak. Tingkat RT. Begitu. Makanya kalau nggak ada hasilnya tablik akbar itu aja. Kenapa? Motivasinya sudah salah nggak Ustadznya? Nggak salah Ustadz, yang salah nih. Dulu waktu saya nyantri di Cibatu, Kabupaten Garut, Jainuddin, ya kebetulan lambat almarhum, guru saya juga di bidang dakwah di sekolah. Itu harusnya ceramah jam 2, harusnya jam 2 sore di pesantren di lapangan. Beliau baru datang jam 4, karena mau ke Tasik lagi. Hanya naik mimbar cuma 15 menit. Cuma ngambek, marah, kesel, bukan kesel mendengarkan ceramahnya, kesel tidak sempat lihat Jainuddin yang asli. Oh, begini ya asli, gitu doang tuh. Coba ibu kalau ustadz tenang, kan bukan inti mendengarkan, mau lihat aslinya kayak apa. Udah gitu diomongin pendek, gehel sih ya. Saya waktu pertama kali ketemu Rhoma Irama, kebetulan saya ya sedikit banyak suka, keluarga saya suka. Dulu zaman SD filmnya selalu nonton tiap tahun. Ya dalam aku berkelana, nonton sih. Tiada yang tahu, kan gitu nonton sih. Apalagi lagu itu film Kerudung Putih. Di balik kerudung, tuh ibu aja apa? Nonton juga. Pas saya waktu jemput dia tahun 99, ya Allah, Mairama tinggian saya segini. Kalau itu kayak TV, nanti videonya panjangin. Itu ternyata tidak seperti hal yang benar kita ingin tahu. Pinginnya ketemu, salaman, bahagia, betul? Nah, tambahin juga dengerin tausiah, betul nggak? Mau Jainuddin almarhum, mau Adi Hidayah, itu lulusan Garut Adi Hidayah. Banyaklah, dan jangan menghina siapapun penceramah kita. Dengarkan, karena nasihat itu baik, dan jangan menjatuhkan para guru kita ketika khilaf. Jangan, antar kita juga jangan saling omongin kekurangan siapapun, baik penceramah, baik para guru, baik jamaah. Jangan. Kenapa? Maulid mengajarkan persaudaraan itu mengajarkan saling menutupi aib. Sekarang kan orang buka-bukaan aib, betul? Kita nggak tahu yang aslinya diomongin sama kita. Iya bener ya, itu cerainya tuh yang ngomongin semua, akhirnya keluar dari jalur aslinya. Dosa nggak kita? Dosa. Banyak dosa berjamaah tidak terasa. Kalau kita benar mukmin, yuk kita bersaudara, saling tolong menolong, saling bantu, saling menutupi aib. Betul Bu? Ini jadi kita bersaudara. Persaudaraan kita tidak ukur jabatan, tidak diukur karena kepangkatan, tidak diukur karena golongan bangsawan. Islam mengajarkan persaudaraan kita adalah seiman, seislam, setakwa. Itu persaudaraan yang hakikat. Dan Maulid mengajarkan kepada kita agar bersatu dalam bersaudara. Satu. Yang kedua, hikmah Maulid harus berhasil untuk kita meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Setuju ya Bu ya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu suri toladan yang. Nah, maulid berhasil kalau kita meneladani akhlakna pribadi Nabi. Apa semua yang dilakukan Nabi kita ikutin? Entar dulu. Nabi pakai baju gamis, ya. Apa saya harus gamis? Bu? Lah Abu Jahal juga gamis. Abu Talib juga gamis. Rasulullah juga gamis. Para sahabat juga gamis. Apa saya harus pakai sorban? Orang Arab baik yang beriman maupun yang tidak bersorban, ibu lihat di kandang onta, tukang onta pun pakai sorban. Iya Bu. Jadi bukan ukuran kesolehan gamis sama sorban. Betul. Bahkan di Saudi Arabia atau negara-negara Arab, sorban itu untuk menutupi debu. Kalau musim angin, gulting. Ibu-ibu tinggal matanya doang. Maka itu bukan ukuran. Itu karena daerahnya seperti itu. Maka ibu gak usah pakai yang tinggal mata doang. Enak banget ya bebas lihat laki-laki hidungnya kagak kelihatan. Bukan ukuran itu. Itu Buddha. Kalau Indonesia pakai apa? Pakai koko, baju koko kalau celana. Ternyata koko juga bukan buatan Indonesia. Dari mana? Cina. Betul Bu. Yang asli Indonesia mah batik. Tapi semua tidak dilarang, itu mah budaya, betul nggak Bu? Masalah pakaian tidak mesti diikuti. Yang diikuti itu ibadahnya, akhlaknya, pribadi dalam berkeluarga, membina masyarakat, mengayomi masyarakat, bagaimana cara perang yang islami, politik yang islami, ini harus yang dicontoh. Kecil-kecilan baiklah di rumah tangga. Kalau ingin benar maulid, ibu biasanya manggil sama suami apa? Abang, Tawi, Aa, Sunda, Bunda, ada Ayah, Dedi. Gak apa-apa. Yang penting jangan nyebut nama. Betul. Istri-istri Nabi tidak pernah nyebut nama. Selalu ya Rasulullah. Betul Bu. Tuh, mat sini mat tukang beca. Ya Rasul. Ibu contoh dong, kalau suaminya RW panggil, kayak istri Rasul jabatannya panggil. Ya RW. Kenapa mah? Habis maulid sama Abah Syukur harus nyebut jabatan ayah istri Nabi. Toh. Nah kalau yang Hansip, ya Hansip, ada apa mah? Ada kebakaran. Bukan itu maksudnya. Yang penting jangan nyebut Kalau saya Rahman Syukur dipanggil ujungnya sama istri saya, kira-kira gimana contohnya? Saya nyamperin Kak. Kagak, saya kan bukan ayam. Tapi kalau AA lagi capek langsung plong, apalagi sudah listrik 2 kilo. Ini sedong, enak. Mama, gitu kita juga. Mau bawa dulu, minum dulu. Bobo. Itu harus begitu. Minum kur. Rendah. Ya. Istrinya jumintem. Tem. Kagak mau istrinya. Jangan panggil ya. Walaupun betekok. Karena kalau cinta betekok demplon, tinggi semampai kayak tiang listrik. Nah, gitu. Ini contoh kecil aja Bu. Kenapa rumah tangga tidak utuh? Karena hal kecil pun sudah tidak sayang itu karena abang lagi banyak uangnya nggak ada abang ditendang. Kan zaman sekarang. Betul Bu. Maka maulid harus mendisiplinkan kita. Dalam hal yang kecil pun kita harus meneladani Rasul. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Contoh, ini banyak bahasanya ya, tapi kan sedikit. Ya, kalau saya sedikit wajar karena waktu juga terbatas. Ibu siap kalau saya ceramah sampai Isya? Siap. Saya nggak siap. Jangan lama-lama, ceramah itu cukup setengah jam, 1 jam ya Bu ya. Nah, kalau itu nomor 3 aja langsung ya.
Tulis nomor 1, nampakkan ukhuwah. Kalau ingin benar berhasil mau. Kedua, teladani dalam segala hal akhlak Rasulullah, kecuali yang bersifat budaya no problem gitu ya. Yang ketiga apa, Bu? Menampakkan syiar Islam, mengagungkan agama Allah. Maka jangan bilang maulid sesat. Apapun alasannya dalam konteks kekinian, maulid dibutuhkan. Untuk apa? Mengajak umat kembali kepada sunnah Rasul, mengajak umat untuk cinta mengajak umat untuk cinta Nabi, mengajak umat untuk cinta anak yatim. Betul, Bu? Apalagi Masya Allah, Bu, sekarang saya baru bikin video dengan iringan lagu tersesat, Ibu. Tersesat lagu siapa, Bu? Umairah mana? Sebab kemunculan nabi palsu yang 10 di Makassar. Jadi di Indonesia udah lahir 10 nabi hebat Indonesia. Dan paling aneh, kenapa nabinya itu awewe? Yang di Makassar kan awewe. Ibu udah lihat videonya? Yang terbaru, gak ada nabi awewe. Nah kalau nabi awewe lagi main pere dong dakwah. Aduh, ampun Gusti. Awal Indonesia sama nabi awewe. Kenapa nabi gak dakwah? Lagi main. Laki-laki main juga. Kenapa main? Maka gak pantas nabi Indonesia, apalagi namanya Tukimin. Ya Allah, nabi Tukimin. Asyhadu an la ilaha illallah Tukimin. Gak cocok. Udah nabi gak ada rasul lagi kecuali Muhammad sallallahu alaihi 10 nabi lahir di Indonesia, nauzubillahi min dzalik. Ada lagi Indonesia paling antik negara. Di Purworejo terbang lahir ratu dan raja sejagat. Suami istri jadi raja dan ratu, padahal bukan suami istri. Nauzubillahi min. Bikin kerajaan berdiri Desember 2019, runtuh Januari 2020. Cepet amat itu kerajaan. La ilaha illallah Indonesia. Maka saya bikin lagu manusia, banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat. Adalah banyak yang tersesat. Maka jaga akidah yuk. Dengan cara apa? Peringati maulid terus. Yuk.